Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 Corona Kalimantan. Di sini kami ingin melakukan survei di Pasar Ikan Paramuan di Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Tujuan kami di sini ingin melakukan survei mengenai keanekaragaman ikan yang dijual para penjual ikan di pasar Pasaruan. Selamat datang di video survei ikan di mana kami akan mengeksplorasi fauna Kalimantan, keragaman ikan Pasar Pramuan, Kecamatan Landasan Ulin, Kota Banjarbaru. Pasar Pramuan adalah salah satu tempat di mana berbagai spesies ikan dari air tawar hingga laut tersedia dalam beragam bentuk dan ukuran. Di sini ikan-ikan seperti pindang, bandeng, dan haruan adalah contoh ikan yang umum diperdagangkan setiap hari, memenuhi kebutuhan akan sumber protein bagi masyarakat lokal. Namun kita juga akan mengeksplorasi ikan-ikan seperti kakap merah, saluang, dan tenggiri yang jarang ditemukan di pasar ini karena habitat alaminya yang spesifik dan tantangan dalam pengelolaan sumber daya mereka. Pasar bukan hanya tempat transaksi komersial, tetapi juga cerminan dari kompleksitas ekologi dan keberagaman hayati di ekosistem perairan setempat. Pindang adalah metode tradisional pengolahan ikan yang populer di Indonesia, termasuk di Kalimantan Selatan. Ikan-ikan yang diolah dengan cara ini direbus bersama garam dan rempah-rempah sehingga dapat diawetkan lebih lama. Proses ini tidak terbatas pada jenis ikan tertentu, sehingga bisa digunakan untuk berbagai ikan seperti kembung, bandeng, atau tongkol. Metode pindang memungkinkan masyarakat untuk mengawetkan ikan dengan cara yang lebih alami dan tetap menjaga cita rasa khas ikan. Bandeng, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai canos-canos, adalah ikan yang sangat familiar bagi masyarakat pesisir Asia Tenggara dan Selatan. Ikan ini memiliki bentuk tubuh torpedo yang memanjang dengan warna keperakan yang mengkilap dan sisik yang besar. Sirip punggungnya terletak di tengah tubuh dan sirip ekornya bercabang kuat, membantu mereka berenang cepat. Bandeng biasanya ditemukan di perairan payau seperti Laguna, muara sungai, dan tambak. Namun mereka juga dapat hidup di perairan laut terbuka. Kemampuan bandeng untuk beradaptasi dengan berbagai kondisi salinitas, dari air tawar hingga air laut, serta kemampuannya bertahan hidup di kondisi oksigen rendah, menjadikannya unik dan mudah dibudidayakan. Peda adalah ikan dari genus Rastrelliger, seperti ikan kembung yang dikenal luas di perairan pantai tropis dan subtropis. Tubuhnya ramping dan memanjang, dengan warna biru kehijauan di bagian punggung dan perak di bagian bawah. Ikan ini memiliki dua sirip punggung, yang pertama berbentuk duri dan yang kedua berbentuk lembut, serta garis-garis horizontal di tubuh bagian atas. Peda hidup di perairan pantai dan teluk-teluk dangkal, seringkali membentuk kelompok besar yang memudahkan penangkapan. Keunikan peda terletak pada kemampuannya berenang cepat dan hidup berkelompok, menjadikannya target ideal untuk perikanan komersial. Tongkol adalah jenis ikan pelagis yang umum ditemukan di perairan tropis dan subtropis. Ikan ini memiliki tubuh berbentuk torpedo dengan warna punggung biru tua yang dihiasi pola garis-garis gelap, serta bagian bawah yang keperakan. Tongkol memiliki sirip ekor bercabang tajam dan dua sirip punggung yang terpisah. Mereka biasanya hidup di perairan laut terbuka dekat permukaan, tetapi juga dapat ditemukan di sekitar terumbu karang dan pantai. Tongkol dikenal sebagai perenang cepat yang sering bergerombol dalam kawanan besar, memudahkan mereka dalam berburu mangsa dan menghindari predator.
Haruan atau dikenal juga sebagai ikan gabus adalah ikan air tawar yang banyak ditemukan di Asia Tenggara dan Selatan. Ikan ini memiliki tubuh silindris dengan kepala besar yang pipih, berwarna coklat atau kehitaman dengan bercak-bercak putih atau kuning. Sirip punggungnya panjang, membentang hampir sepanjang tubuh. Haruan biasanya menghuni sungai, danau, rawa, dan sawah, di mana mereka dapat bertahan hidup di air dengan oksigen rendah. Keunikan haruan terletak pada kemampuannya bernafas langsung dari udara menggunakan labirin khusus di tubuhnya, memungkinkan mereka bertahan di kondisi air yang minim oksigen dan bahkan bertahan di darat untuk waktu yang singkat. Sapat siam adalah ikan air tawar yang berasal dari Asia Tenggara dan mudah ditemukan di perairan tawar Kalimantan. Ikan ini memiliki tubuh pipi dan oval dengan sirip punggung dan sirip ekor yang berbentuk bulat. Tubuhnya berwarna perak kehijauan dengan garis-garis horizontal gelap, serta memiliki sirip perut panjang yang menyerupai benang. Sapat siam biasanya hidup di sungai, danau, rawa, dan kolam yang memiliki vegetasi air yang lebat. Keunikan ikan ini terletak pada kemampuannya bernafas udara langsung menggunakan organ labirin yang memungkinkannya bertahan di lingkungan air yang miskin oksigen. Papuyu, juga dikenal sebagai ikan betok, adalah ikan air tawar yang tersebar luas di Asia Tenggara. Tubuhnya oval dan pipih dengan kulit berwarna coklat kehijauan yang dihiasi garis-garis gelap. Ikan ini memiliki sirip punggung berduri yang panjang dan sirip ekor yang bulat. Papuyu sering ditemukan di sungai, danau, rawa, dan kolam dengan vegetasi yang banyak. Keunikan utama papuyu adalah kemampuannya merayap di darat dalam jarak pendek menggunakan sirip dan operkulumnya. Kemampuan ini memungkinkan papuyu berpindah dari suatu perairan ke perairan lain ketika kondisi air mengering. Sebuah adaptasi yang luar biasa untuk bertahan hidup di lingkungan yang berubah-ubah. Ikan-ikan seperti bandeng, peda, tongkol, haruan, sapat siam, dan papuyu mudah didapatkan di pasar Kalimantan Selatan karena wilayah ini memiliki perairan yang kaya dan beragam, baik air tawar maupun laut, yang menjadi habitat ideal bagi ikan-ikan tersebut. Keberadaan tambak, rawa, dan sungai yang berlimpah, serta teknik budidaya dan penangkapan ikan yang sudah berkembang di kalangan masyarakat lokal memastikan pasokan ikan yang stabil dan melimpah ke pasar. Adaptasi ikan-ikan ini terhadap berbagai kondisi lingkungan dan metode pengolahan tradisional seperti pindang juga turut mendukung ketersediaan mereka sepanjang tahun. Kakap merah atau Lut Janus campecanus adalah ikan laut yang menawan dengan tubuh oval dan agak pipih. Warnanya yang merah cerah yang memudar ke arah perut membuatnya mudah dikenali. Ikan ini memiliki sirip punggung tunggal yang panjang serta sirip ekor bercabang, dan mulut besarnya dilengkapi dengan gigi-gigi tajam yang efisien untuk memangsa ikan kecil, krustasea, dan invertebrata. Kakap merah biasanya menghuni terumbu karang dan dasar laut berbatu pada kedalaman 10 hingga 200 meter. Lebih suka perairan hangat dan jernih. Salah satu keunikan kakap merah adalah umurnya yang panjang, bisa mencapai lebih dari 50 tahun. Kemampuan mereka untuk bersembunyi di celah-celah batuan karang menjadikan mereka sulit ditangkap, yang berkontribusi pada kelangkaannya di pasar Kalimantan Selatan. Saluang adalah ikan air tawar kecil dari genus Rasbora yang hidup di sungai, danau, dan rawa-rawa dengan arus deras. Tubuhnya ramping dan memanjang, dengan panjang sekitar 5-15 cm. Warna tubuhnya bervariasi dari perak hingga keemasan, dihiasi garis-garis horizontal gelap. Ikan ini memiliki sirip punggung tunggal dan sirip ekor bercabang. Saluang biasanya ditemukan di hulu sungai yang berbatu dan berpasir. Keunikan saluang terletak pada aktivitas dan kelincahannya. Mereka sering berenang dalam kelompok yang besar, memainkan peran penting dalam ekosistem perairan tawar sebagai pemakan plankton dan serangga kecil.
Adaptasi mereka terhadap arus deras membuatnya sulit ditangkap dengan metode penangkapan biasa, sehingga keberadaan mereka di pasar kadang menjadi terbatas. Tenggiri adalah ikan pelagis besar dari keluarga Scombridae, terkenal dengan tubuh panjang berbentuk torpedo yang bisa mencapai lebih dari 1 meter. Warna tubuhnya biru kehijauan di bagian atas dan perak di bagian bawah, dengan garis-garis vertikal gelap yang khas. Ikan ini memiliki sirip punggung yang panjang dan ramping, serta sirip ekor bercabang tajam. Tenggiri hidup di perairan laut terbuka, terutama di wilayah tropis dan subtropis. Sering ditemukan di dekat terumbu karang dan perairan pantai dengan kedalaman bervariasi. Sebagai perenang cepat dan predator yang kuat, tenggiri memangsa ikan kecil dan cumi-cumi. Mereka dikenal karena kemampuan migrasi jarak jauh dan kecepatan berenang yang tinggi, membuatnya menjadi salah satu ikan yang paling menantang untuk ditangkap. Inilah yang menyebabkan tenggiri sulit ditemukan di pasar Kalimantan Selatan. Ikan-ikan seperti kakap merah, saluang, dan tenggiri terkadang sulit didapatkan di pasar Banjarbaru karena mereka menghuni habitat yang sulit dijangkau oleh nelayan, seperti perairan dalam atau dengan arus deras. Kakap merah sering bersembunyi di celah-celah karang, sementara saluang aktif bergerak dalam kelompok besar di sungai berarus deras. Tenggiri sebagai ikan pelagis sering tidak bergerak jauh di laut terbuka, memerlukan peralatan dan teknik penangkapan khusus yang tidak selalu tersedia bagi nelayan lokal. Hal ini menyebabkan pasokan ikan ini menjadi terbatas di pasar, menjadikannya sulit untuk didapatkan secara reguler. Akhirnya kita sampai di akhir video survei kita tentang ikan di pasar Pramuan. Kita telah menjelajahi keanekaragaman ikan dari pindang yang umum hingga kakap yang jarang ditemukan di pasar ini, menggambarkan betapa pentingnya pasar sebagai pusat perdagangan dan sumber pengetahuan tentang kehidupan akuatik setempat. Selain menjadi sumber protein yang vital, ikan juga mencerminkan hubungan yang kompleks antara manusia dan lingkungannya. Perdagangan ikan mengilustrasikan tantangan dalam konservasi dan pengelolaan sumber daya alam, sambil mempertimbangkan keberlanjutan bagi masa depan. Terima kasih telah menyaksikan, dan mari kita terus berkomitmen untuk menjaga kelestarian ikan dan ekosistem mereka untuk generasi mendatang.